Kalau seumpamanya, apakah mesti baduta dan balita ini di keluarga itu ada ibu? Jika memang di keluarga itu pun tidak ada ibu, si anak, si balita atau si baduta itu diasuh sama neneknya, itu tetap kita verval. Ya, karena yang kita data itu anaknya, balitanya, badutanya gitu ya. Itu sasaran kita sebenarnya. Ada talk show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mengudara dari Studio 3 Lantai 3 Gedung Start FM di Jalan AMD Lama, Kelurahan Kota Siantar, Penyambungan. Dan kembali bersama kami di program Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Untuk edisi hari ini kita akan membahas mengenai program Verval KRS tahun 2023. Untuk itu kita sudah kedatangan narasumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal, yaitu Ibu Eva Agustina Lubis SKM. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Dan juga Ibu Monalia Esther Kep. Selamat pagi Ibu. Udah kedua kalinya ya Bu ya. Alhamdulillah masih dipercaya ya. Masih dipercaya, dan kali ini kita akan membahas mengenai program Verval KRS ya tahun 2023. Ini mengenai data ya. Betul. Mengenai data. Nah, apa itu sebenarnya? Aku juga sebenarnya kurang mengerti ini dan baru mendengar juga yang namanya Verval KRS ini. Nah, apa itu? Nah, karena Ibu bilang tadi ini kan masih baru Ibu ya. Nah, untuk itu kita ada di sini gitu ya. Ini program dari BKKBN. Nah, merupakan suatu proses perbandingan data hasil pendataan keluarga dan pemutahirannya dengan kondisi terkini di lapangan. Jadi itu benar-benar kondisi saat ini gitu loh di lapangan. Itu yang mau kita mutakhirkan gitu loh. Oh, jadi pemutahiran gitu. Sebenarnya datanya sudah ada, cuman ini yang lebih real lagi gitu. Iya, datanya sudah ada. Itu data di tahun 2021. Jadi kita harus melakukan updating. Kan udah 2023 nih. Iya, 2023. Nah, makanya kita updating lagi gitu loh. Jadi program Verval KRS ini setiap tahunnya berarti ya? Biasanya setiap tahunnya ya. Setiap tahunnya. Nah, untuk keluarga yang disebut beresiko stunting itu keluarga seperti apa, Bu? Jadi di sini keluarga yang berisiko stunting itu maksudnya keluarga yang memiliki faktor resiko untuk memiliki anak yang stunting. Biasanya kita lihat dari sanitasi lingkungannya, dari akses air bersih, serta kondisi ibunya yang 4T. 4T itu kan terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak anak, dan terlalu dekat jarak anaknya gitu. Pokoknya yang terlalu lah ya. Iya. Dan kesertaan si ibu itu pasangan usia subur yang dia ber-KB atau tidak gitu. Itu termasuk juga ya? Iya. Kalau tidak ber-KB berarti termasuk beresiko stunting? Iya. Itu maksudnya? Iya benar. Oh iya ya? Maka tadi ada 4 terlalu kan? Kalau dia tidak pakai KB, dia tidak bisa menjaga jarak, kena deh dia sama 4 terlalu gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak ber-KB tapi dia bisa menjaga jarak, itu nggak apa-apa ya kan? Itu lebih alami, lebih bagus ya kan? Tapi kalau di zaman sekarang kayaknya susah juga ya. Nah, untuk tujuan dilaksanakan Verval KRS ini apa sih Bu? Jadi tujuannya ini kan, kemarin kan kita sudah melakukan PK21 ya namanya ya, pendataan keluarga ya tahun 2021. Jadi ini Verval ini maksudnya tujuannya yang lebih signifikan, kita menilai KRS-nya gitu, keluarga berisiko stunting. Jadi kita menghitung jumlah berapa pasangan usia subur yang memiliki faktor risiko untuk memiliki anak stunting gitu. Ya, di situ kita hitung usnya, berapa yang hamil, berapa baduta gitu. Jadi kita bisa lihat kenaikan dari PK21 ke PK23 ini kita bisa lihat perbedaannya gitu. Perbedaan antara jumlah data PK21 dan PK23 gitu. Tapi bukan berarti di 2022 nggak ada yang KRS ini? Ada juga? Pendataannya ada di 2022? Ada, setiap tahun itu ada. Kemarin kan Verval 2022 itu ada. Jadi kita kan tiap tahun itu memang ada tuh yang namanya Verval KRS itu, seperti itu. Nah, untuk guna dari hasil Verval KRS ini apa? Nah, Verval KRS ini sangat berguna untuk kita menyediakan data KRS yang itu dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penajaman nih, penajaman sasaran operasional pendampingan
dan meningkatkan cakupan keluarga beresiko stunting agar mereka itu mendapatkan pendampingan itu memang ini loh, anak stunting harus lebih tepat sasaran gitu kan sih? Jangan asal-asal ini yang anak stunting. Perkiraan doang gitu. Tidak perkiraan. Jadi memang betul-betul dia itu kita data langsung di lapangan. Jadi itu gunanya itu kita jadi untuk bantuan pun kan sebenarnya sekarang kan data kita yang dipakai. Data kita yang dipakai, makanya banyak kerjasama dengan OPD yang lain seperti itu untuk mendapatkan siapa sih yang layak mendapatkan bantuan yang anak untuk resiko stunting, juga meningkatkan itu seperti yang sudah sebelum-sebelumnya gitu. Yang kemudian dapat itu juga mempermudah dalam mengambil keputusan. Nah, seperti secara tepat siapa yang akan mendapatkan bantuan kalau dia penanganan tersebut, nah ya kan? seperti itu biar lebih efektif, efisien, serta pelaksanaan di lapangan stunting itu lebih akuntabel gitu loh, lebih baik menurut dengan data yang ada, data kita itu yang kita perpal, yang kita perbaikin, yang kita updating gitu ya. Yang biasanya kan kita selalu ngambil data nih dari misalnya dari kepala desanya gitu kan, dari sini gitu. Ini langsung turun tangan ke lapangan, jadi jadi tahu dan tepat sasaran gitu ya. Benar ya. Nah, untuk cara melakukan kegiatan pemutahiran verbal ini, verbal KRS ini seperti apa, Bu? Oh, jadi untuk mau melakukan pemutahiran verbal ini dilakukan oleh kader KB di setiap desa. Kader KB ini dia itu door to door. Nah, door to door, kalau misalnya di desa tersebut ada jaringan internet, dia memang melalui aplikasi langsung. Jadi kalau memang nggak ada internetnya atau susah lah jaringan sinyal internet di situ, dia ada formulirnya nanti. Oh, jadi berarti ini bisa ngedaftar kita via internet kan? Ngedaftar misalnya kalau kita beresiko stunting nih, kita daftar sendiri gitu. Enggak juga? Bukan seperti itu. Itu gunanya kami memiliki kader. Jadi kader kami itu sudah diajari bagaimana cara mengupdating data tersebut. Ya, bukan kitanya, tapi petugasnya ya, gitu. Jadi sebelum mereka door to door itu kita sudah bekali mereka. Kita sosialisasikan gimana penggunaan aplikasi ini, aplikasi untuk verbal ini gitu. Jadi kalau memang nggak ada internetnya bisa formulir aja mereka bawa. Formulir aja gitu. dulu, nanti misalnya dia pulang ke rumah, di rumah dia udah ada internet, udah ada sinyal gitu kan, dia bisa entry ke aplikasi tersebut. Jadi langsung terupdate dia kan. Nah, kita kan memang nggak tahu ya kan setiap harinya bertambah atau tidak ya kan. Dari yang seperti ini bisa tahu kitanya kan setiap harinya bertambah. Karena kan kita nggak tahu ya, hari ini dia nggak terkena stunting, besoknya kemungkinan bisa terkena ya kan. Itu gunanya data ini. Nah, sasaran pemutahiran verbal ini siapa aja nih? Sasarannya ini ada 4 ya Bu ya. Yang pertama itu sasarannya itu PUS. PUS ini bukan semua PUS ya, bukan ini PUSnya ini PUS yang belum pernah didata. Jadi PUS baru, pasangan berarti orang-orang yang baru menikah. Termasuk ya PUS itu pasangan usia subur ya Bu ya. PUS ini sendiri artinya itu pasangan usia subur. Jadi dia memang PUS baru yang baru menikah, jatin lah. Dia kan jatin baru menikah gitu ya kan. Kemudian PUS hamil. PUS hamil di mana dia dalam kondisi hamil, dia sudah ada nih data sama kita nih. Tapi kan di saat kita data tadi dia belum hamil, ya kita ganti datanya, berarti dia sasaran PUS hamil. Kemudian keluarga yang memiliki baduta, anak itu 0 sampai 23 bulan gitu. Jadi di situ dia anak ini kita perpal juga kalau udah ada data baru. Ada kan kadang dia saat ini mungkin anak dia udah umur 3 tahun, itu berarti udah masuk ke balita, tapi ada nih melahirkan lagi dia. Tetap data updating data dia karena sudah menambah anak di bagian baduta. Kemudian sasaran kita itu juga ada yang keluarga memiliki balita. Keluarga memiliki balita kayak seperti yang tadi katakan itu, awalnya dia kan balita. Ya, otomatis kan ada balita. Update lagi dong. Nah, itu kita sasaran kita tetap itu juga. Nah, mungkin sebagian pertanyaan seperti ini nih. Kalau seumpamanya, apakah mesti baduta dan balita ini di keluarga itu ada ibu? Jika memang di keluarga itu pun tidak ada ibu, si anak, si balita atau si baduta itu diasuh sama neneknya, itu tetap kita perpal. Ya, karena yang kita data itu balitanya, badutanya gitu ya. Itu sasaran kita sebenarnya. Oh iya.
Nah, untuk mekanisme nih verifikasi dan validasi keluarga tersebut seperti apa? Nah, mekanismenya ini sendiri ya Bu ya, itu ada 2 cara. Yang pertama itu melakukan perbaikan data, di mana keluarga sasaran perpal yang ada seperti saya katakan tadi kan, kalau dia sudah ada datanya sama kita tinggal updating. Otomatis kan kita hanya memperbaiki data yang belum diupdate. Misalnya tadi yang tidak anak-anaknya sudah lahir yang belum data, itulah kita data. Bisa kita melakukan kalau memang dia seperti tadi kata teman saya Ibu Eva tadi kan ada dari formulir. Bisa dari formulir kalau memang tidak memiliki jaringan internet, bisa dari web. Intinya kalau dia updating itulah melakukan perubahan dari data yang sudah ada. Yang kedua itu data baru. Yang pertama yang seperti saya katakan tadi, di mana dia belum pernah didata sama sekali. Itulah dia pasangan usia subur yang baru menikah. Otomatis kan dia masih belum pernah didata nih karena dia kan baru menikah. Itulah dia data baru yang harus kita update. Berarti ini semua dong ya kan? Menyeluruh dong berarti. Nah, by the way nih, ada berapa jenis nih formulir verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting? Tapi nanti ya dijawabnya setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal.